Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan, juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat selalu Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan malam yang cerah ini saya kedatangan tamu spesial. Kalaupun sahabat-sahabat masih ingat, beliau adalah Kang Arya ya. Jadi putra dari almarhum guru saya dulu. Ngomong-ngomong gimana Kang? Alhamdulillah, kabar sehat Kang Jai. Alhamdulillah, yang penting kan sehat begitu ya Kang ya. Ya, kami begitu pula mungkin dengan Kang Jai sehat juga ya Kang. Alhamdulillah, saya dan teman-teman dan berikut yang lainnya lah Ya. dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini masih bisa sehat. Namun ini kebetulan saya nggak ada rokok Kang, jadi nggak merokok ini. Belum ditawarin kopi juga ya. Iya. Saya juga kaget nih tiba-tiba Kang Arya datang ke gubuk saya gitu. Mendadak ya Kang. Gimana selama ini perjalanannya? Perjalanan alhamdulillah Kang, sesuai dengan petunjuk dan arahan Kang Jai. Ya. Saya sedikit demi sedikit mulai meluruskan orang-orang yang tadinya berpikiran melenceng Kang. Alhamdulillah. Dalam tanda kutip ke hal kemusyrikan kita bisa sedikit-sedikit lah Kang. Kita luruskan kembali seperti itu Kang. Alhamdulillah ya, itu bagus sekali kalau menurut saya gitu. Jadi saya berharap teruslah berjuang di jalan Allah. Insya Allah kita akan selalu dapat perlindungannya. Kalau niat kita baik, insya Allah hasilnya juga baik Kang Arya. Amin. Itu harapan saya begitu. Ya. Itu kemarin acaranya ekspornya gimana itu? Ekspor hari di total sudah ada kurang lebih 9 kali saya Kang. Oh, 9 kali. Cuma yang terparah kemarin saat saya melawan dukun santet yang Kiwiro Kang. Saya sampai sakit, terus tidak upload video Kang. Iya. Bagian sini saya bengkak Kang. Cuma alhamdulillah pada saat itu kan Kang Jai juga hadir membantu saya gitu Kang. Jadi sekarang saya silaturahmi sekalian Kang ke sini. Ya, intinya seperti itulah. Saya berharap teruslah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah. Dan disitulah nanti Kang Arya akan menemukan sisi lain dari kehidupan kita begitu Kang. Jadi tidak semua orang berpikiran sama seperti kita. Dan akhir-akhir ini bisa dikatakan ya seperti akhir zaman begitu ya. Banyak orang-orang yang sekarang dalam tanda kutip menduakan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi min dzalik ya Kang. Ya. Dan saya berharap Kang Arya terus berpegang teguh apa yang beliau Abah almarhum dulu ajarkan, terus lanjutkan perjuangan, berjuang di jalan Allah, membasmi kemusyrikan, kemungkaran dan kebatilan begitu Kang. Ya Kang. Oh ya, kalau boleh saya tahu bawa bungkusan apa ini teh Kang? Saya kesini bawa oleh-oleh Kang. Bawa oleh-oleh. Alhamdulillah. Oleh-oleh dari para dukun yang sudah saya datangi Kang. Jadi beliau mereka menyerahkan semua apa ya seperti agemannya gitu Kang. Barang pegangan gitu mungkin. Iya, barang pegangannya. Iya. Yang dianggapnya itu sebagai penolong seperti itu Kang. Dan membantu kerja mereka seperti itu Kang. Iya. Dan saya ingin Kang Jai mengetahuinya seperti itu Kang. Siap. Dan mudah-mudahan aman lah Kang seperti itu. Insya Allah. Terus selama berpetualang seperti itu ada yang sangat membahayakan atau barangkali yang perlu diwaspadai dalam menghadapi orang-orang seperti itu? Ada nggak kejadian-kejadian yang mungkin kejadian mungkin yang saya alami paling berat Kang? Iya, itu yang Kiwiro itu. Yang Kiwiro Kang. Jadi
posisinya dia nyerang atau gimana itu? Jadi dia menyerang tiba-tiba Kang. Ketika saya sedang ngobrol, Ya. dia menggunakan media ayam dan 2 pusakanya sudah saya bawa di sini Kang. Oh iya. Jadi beliau langsung menyerang saya tiba-tiba Kang. Saya terpental dan sampai akhirnya muntah darah juga Kang. Sampai muntah darah seperti itu. Mungkin sebagai pembelajaran agar kita lebih hati-hati seperti betul. itu ya Kang. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit tentang ya para dukun dan sebagainya, mereka itu kebanyakan bermain tidak sportif dalam artian itu. Jadi setiap langkah, setiap gerakan kita harus benar-benar fokus dan memperhatikan. Sekali kita lengah itu bahaya untuk diri kita gitu ya. Dan saya berharap ini betul apa kata Kang Arya tadi, jadi pembelajaran ke depannya agar untuk kita lebih berhati-hati lagi. Kalau ini coba dibuka Kang. Siap. Saya ingin lihat oleh-olehnya. Nih sahabat-sahabat juga rekan-rekan, saya dibawakan oleh Kang Arya oleh-oleh dari para dukun. Saya sudah lama Kang nggak bertemu dengan para dukun. Suatu saat nanti kita bisa bareng Kang. Nah saya mau udah tua, saya mau nanam cabai aja, saya mau nanam jahe ya Kang. Iya Kang. Karena tidak semudah juga ya Kang mencari dukun gitu. Ya. Wah banyak Kang. Ini Kang. Nah Ini dari berapa dukun ini Kang Arya? 5 Kang, kalau nggak salah 5. Dari 5 dukun ini ya. Nah ini yang Kiwiro ini Kang. Oh yang ini? Iya ini agemannya ini Kang. Jadi beliau menurut penuturan ya Kang menggunakan bantuan 30.000 jin Kang. 30.000 jin. Iya. Dan pusakanya ini saja 2 pusaka. Medianya menggunakan ayam dan paku. Ayam dan paku. Iya. Ini yang dari Kiwiro ini. Itu yang Kiwiro Kang. Kalau Cuma yang ini Kang beliau berpesan jadi agar tidak dibuka seperti itu. Cuma beliau sudah menyerahkan 100% ikhlas lahir batin untuk dimusnahkan. Cuma pesannya jangan sampai dibuka seperti itu aja sih Kang. ya kalau memang udah ada itikat baik dari Kiwiro ya silahkan aja gitu. Kalau saya sih jujur Kang Arya, saya kurang mau berurusan dengan hal-hal yang seperti ini nih. Lah udah bosan saya Kang. Dan ini Nah yang ini itu jadi salah satu orang datang ke rumah menceritakan bahwa beliau itu memuja siluman ular Kang. Jadi beliau dikasih benda berupa ini untuk mendatangkan ularnya tersebut Kang. seperti batu ya. Iya Kang. Tapi bersisik kayak gambar sisik ular ya, betul ya ini. Iya Kang benar. Nih sahabat-sahabat, ini dari dukun apa ini? Itu bukan dukun, jadi si dari pelakunya langsung. Oh si pelaku langsung. Pelaku Ngipri kalau nggak salah. Iya Ngipri. ya. Oke baik. Ini Nah itu pusaka juga ya? pusaka. Ini yang dukun pelet Kang. Oh. Ini dukun pelet. Nggak mau saya. Saya takut kena pelet saya Kang Arya. Saya sama istri satu aja repot, nanti kepelet sama dukun. Nah, gimana ya? Dan ini masih ada juga Kang. Nah Ini yang dari mana ini? Ini satu paket. Hmm. Terus yang ini yang memiliki ilmu Batara Karang Kang, yang ini Kang. Oh yang waktu itu bareng saya? Iya benar. Oh benar-benar. Yang susah untuk meninggal itu ya, yang sudah sepuh banget ya. Betul Kang. Nenek 100 tahunan lah ya waktu itu ya. Iya 100 tahun lebih. Ini Dan ini sempat saya musnahkan waktu itu kan. Iya. Akan berjanjian dengan Kang Jai karena Kang Jai sedang ada keperluan mendesak, jadi saya coba musnahkan sendiri, tapi yang ada malah saya waktu itu sampai digigit di sini Kang. Iya. Kalau Kang Arya aja sampai digigit, apalagi saya takut dimakan Kang. Saya repot kalau urusan ini. Oke. Ya banyak sekali ya. Namun pada dasarnya kalau boleh saya tekankan, boleh saya
beri sedikit penjelasan ya Kang Arya. Siap, Kang. Semua ini adalah wujudnya adalah berupa benda kan? Bisa dikatakan benda mati ya dalam tanda kutip, walaupun ini pusaka kan mati, tidak bergerak, kecuali memang ada yang menggerakkan begitu ya. Yang jelas kalau kepercayaan kita terhadap sebuah benda itu namanya apa kan? Musyrik ya. Itu sangat tidak boleh. Jadi kepercayaan kita itu hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait ini memang lebih baiknya barang-barang seperti ini kita netralisir lah, kita kosongkan, kita hancurkan agar tidak membahayakan bagi orang lain begitu kan. Kalau menurut saya baiknya seperti itu gitu. Karena takutnya kalau masih dirawat seperti ini, barang-barang ini juga kalau saya tidak ada manfaatnya kan. Betul, Kang. Tidak ada manfaatnya begitu. Dan memang yang saya rasakan dari yang dua ini, yang punya siapa tadi? Kiwiro. Ya. Nah, ini memang barang lama, ini udah tua gitu. Jadi si 30.000 jin katanya ya. Iya. Nah ini memang posisinya, atau bisa dikatakan kalau orang Jawa bilang hodam mungkin ya. Hodamnya hodam udah tua begitu. Kalau menurut saya, tapi saya juga nggak pengalaman di sini Kang Arya, dalam artian saya juga tidak memiliki keahlian khusus untuk ya apa istilahnya menghancurkan atau apalah, seperti mungkin Kang Arya lebih ahlinya aja gitu. Jadi kalau saya cukup tahu aja, dan saya berpesan untuk dibuang aja barang-barang seperti ini, takutnya membahayakan keselamatan orang lain gitu kan. Betul, Kang. Tapi ada satu yang menarik ini, Kang. Gimana? Jadi ada salah satu penari ronggeng, Kang. Penari ronggeng. Beliau menggunakan susu. Iya. Dan alhamdulillah, Kang, saya dapati ternyata beliau menggunakan 7 susu, Kang. 7 susu. Masya Allah. Ini terbuatnya dari emas, Kang. Dari emas. Mungkin kalau dijual ke toko emas juga laku, Kang. Nggak usah. Lebih baik jual cabai atau jual jahe daripada jual susu, Kang. Ini kalaupun ke toko emas kan nggak ada surat-suratnya ya? Iya, betul. Ini dikeluarkan begitu, Kang Arya? Iya, dikeluarkan. Dicabut gitu? Dicabut langsung, Kang. Jadi sudah keluar sendiri gitu, Kang. Sudah nongol gitu. Saya Tapi tinggal cabut. posisinya penari gitu? Penari, Kang. Cantik nggak, Kang? Karena beliau sudah sepuh sih, Kang. Oh, sudah sepuh. Tadinya penari ronggeng, Kang. Kirain cantik, masih muda, mau tak jodohkan. Ya, ini banyak sekali uraian-uraian dari Kang Arya terkait penemuan beliau selama penelusuran mungkin ya sahabat-sahabat. Karena beliau saya tugaskan sementara untuk ya seperti itulah, memberantas kemusyrikan, kebacaan. Ya, intinya meluruskan orang-orang yang sesat kembali ke jalan yang benar begitu. Itu misinya seperti itu, Kang Arya. Dan terkait ini saya berpesan agar lebih hati-hati, karena tidak akan mudah, Kang. Kedepannya ini akan semakin berat tantangannya, ujiannya, baik itu yang menguras fisik, pikiran dan sebagainya, itu akan Kang Arya hadapi masa-masa itu. Kalau saya bisa dikatakan ya mungkin sudah Jam terbang sudah tinggi ya, Kang. bukan itu maksud saya, Kang Arya, bukan. Maksud saya sudah apa ya, udah lebih lama aja mungkin berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Namun ya itu tadi, pesan saya intinya kita hati-hati dan terus tingkatkan asah apa yang kita miliki ya begitu. Ya kita mah banyak berdoa aja gitu kan ya. Intinya malah wala-wala kuata lah, intinya seperti itu. Jadi ini tugas yang baik, saya merasa senang, bangga juga dengan apa yang sudah dilakukan Kang Arya, dan teruskan, mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu tujuan utamanya gitu kan. Satu, meluruskan orang untuk kembali ke jalan yang benar. Yang kedua kalinya, kita berharap apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Itu pesan saya, Kang.
Jadi ketika Kang Arya nanti sudah besar, jangan sampai, maksud besar teh bukan jadi besar badannya, enggak. Kalau udah jadi artis atau udah terkenal, kalau saya malah ada di kampung gitu ya Kang, saya mungkin nanti ikut senang aja, ikut bahagia. Jangan lupa ya Kang Arya, jangan lupa. Jadi intinya tidak boleh sombong lah Kang. Jadi segala sesuatu tahan kesabaran, kemudian tidak boleh takabur, karena takabur itulah yang akan mencelakakan diri kita sendiri Kang. Itu kuncinya Kang. Dan terkait ini mungkin saya nanti ikut membantu lah Kang, menghancurkan ini atau menetralisir kalau saya bisa. Tapi Kang, saya mah modalnya hanya bismillah gitu ya. Saya mah hanya modal bismillah, dan lebihnya mah nantilah Kang Arya yang. Tapi ngomong-ngomong dari tadi ini tuh saya nggak ngobrol dengan siapa ini teh? Ini dengan Mas Aris. Oh, Mas Aris, gimana Mas Aris? Sehat ya? Nih, mohon maaf ini belum dikasih apa-apa. Brian, bikin kopi Brian. Siap. Ada tamu, kamu teh dari tadi nggak ngerti-ngerti. Sambil merokok, gak apa-apa Kang? Gak apa-apa. Saya belum bawa rokok lagi Kang. Gak apa-apa. Saya malah nggak punya rokok Kang. Udah berapa hari ini puasa dari merokok. Kalau kata orang Sunda mah, pabaliut jeung neangan beas Kang Brian. Alhamdulillah. Nih rencana ke depan? Mau gimana ini Kang Arya? Rencana ke depan tetap akan memberantas yang pelaku yang melakukan kemusyrikan intinya Kang. Sesuai dengan visi dan misi dari awal. Jadi tetap seperti itu Kang. Oke, baik. Ya kan di Kang Arya kan ada channel. Iya. Nah, nanti saya ini aja ikut menetralisir ini di channelnya Kang Arya. Oke, sahabat-sahabat, sampai lupa nih. Kang Arya punya channel YouTube juga, Kang Arya ya namanya ya Kang. Iya, yang simpel-simpel aja. Tapi saya teh itu diundang masuk ke channel teh dikasih kopi enggak Kang? Atau saya mau rokok sendiri ini teh? Enggak, bercanda Kang, bercanda, tenang aja, nggak perlu risau. Insya Allah nanti saya akan hadir di kontennya Kang Arya untuk membantu menetralisir benda-benda yang dianggap memiliki hodam yang digunakan oleh para dukun ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa menetralisirnya dan tidak membahayakan bagi orang lain. Amin. Oke, ini barang yang cukup langka sampai dibungkusnya apa dibajuin ini ya Kang ya? Dibajuin Kang, iya. Pakai kain hitam ya. Oke, sahabat-sahabat nih. Ya, pusaka yang akan kita hancurkan nanti di Kang Arya ya. Siap. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas laporan dan informasinya dari Kang Arya dan juga Mas Aris ya. Nah, jangan bosan-bosan Mas main ke tempat saya. Siap. Sahabat-sahabat dimanapun berada, itu saja yang bisa Kang Jai sampaikan. Kurang lebihnya Kang Jai mohon maaf apabila dalam bertutur kata banyak salah dan hilafnya ya Kang Arya. Saya senang bercanda gitu ya. Insya Allah saya akan hadir di Kang Arya untuk besok hari mungkin ya Kang. Siap. Dan mohon dimaafkan dari segala kesalahan lah, intinya seperti itu. Kita doa saling mendoakan ya Kang Arya, intinya seperti itu. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.